kata. Betul. Nah, kalau itu kan LPJ diterima atau tidak diterima baru demisioner. Itu gimana? Ya, konteksnya kan kembali lagi urusan diterima itu kan hal lain ya. Gitu ya. Kalau tidak diterima berarti kan ditindaklanjuti dengan apa? Kalau diterima juga ditindaklanjuti dengan apa? Betul. Kan gitu. Itu kan bukan isu sebetulnya. Apa yang menjadi isu di situ? Iya sih. Kan demisionernya itu. Iya, masa baktinya habis kalau sudah LPJ-nya diterima. Selama LPJ-nya belum diserahkan ke presidium, ya masih berwenang. Kembali lagi dong ke pasal 10 tadi kan. 3 tahun. Kalau PLT, dia mempertanggungjawabkan apa kan? Mungkin saja mempersiapkan terkait dengan kongres luar biasanya atau seperti apa. Memang banyak hal yang harus diperbaiki nih ya di anggaran dasar rumah tangga itu banyak hal yang harus kalau saya kan bukan pejabat di organisasi ya, jadi saya semacam sebagai anggota saja sih. Ini cerita dari anggota yang orang kecil gitu loh. Tapi kan mendalam. Tapi kan gini Kang, kalau saya melihat di pasal 21 tadi yang saya tutup dulu itu. Oh, oke, tutup boleh, berisik. Iya, punya ketak-ketok. Ada yang tadi ada sempat Gross salah baca pasal 21 Kongres luar biasa. Pasal 21 Kongres luar biasa dapat dilaksanakan oleh PP atau PP demisioner. Dua, oleh Pengwil. Usulan Pengwil 2/3. Nah, itu gimana? Ada PP demisioner. Dari kacamata Kang Udin secara akademisi. Ya, pertama kalau PP demisioner itu berarti kan sebetulnya dalam konteks kongres kan. Kongres itu kemudian ternyata normal gitu. Ternyata sudah pasti si pengwil itu sebagai para ketua-ketua gitu ya. Itu kan menyatakan demisioner nih si ketua umum gitu ya. Ya berarti kan ternyata di situ kejadian yang tidak diinginkan gitu ya. Nah, mungkin saja dia mengajukan atau menyampaikan yang disebut sebagai KLB tadi gitu kan. Itu kan dimungkinkan, itu celah kan. Karena mungkin ada kecurangan, ada sesuatu lah gitu ya dalam pelaksanaan kongres. Nah, atau kemudian juga pengwil kan. Pengwil itu 2/3 kan. Pengwil itu sendiri kan tidak berdiri sendiri, ada pengda dong. Betul. Itu dari usulan pengda itulah kemudian masuk ke pengwil gitu ya kan. Makanya tidak berdiri sendiri. Menariknya gini kan, tadi Kang Udin bilang KLB dapat dilaksanakan oleh ketua-ketua pengwil atau 2/3 pengwil atau PP demisioner. Yang menarik gini Kang, tadi sepakat 3 tahun. Berarti kalau PP-nya habis di bulan Mei 2022, pengwilnya juga ikut dong 3 tahun masa baktinya. Ya dia sumpahinnya kapan? Dilantiknya kapan? Disumpah. Dilantik ya, bukan disumpahin. Dilantik ya. Disumpahin tadi kata-katain dong. Dilantiknya kapan gitu kan? Dilantiknya kapan? Itulah masa jabatan dia kan. Ada yang bulan September, ada yang bulan Oktober, ada yang bulan November, ada yang bulan Desember. Ya berarti kan dihitung aja dari situ kan, tetap kongres konperwil juga kan 3 tahun juga kan? Di anggaran dasar rumah tangga 3 tahun juga kalau tidak salah sama kan? Ya, berarti kan dihitungnya dari situ. Masa bakti ketua pengwil terpilih sama dengan ketua umum. Makanya kalau udah lewat berarti kan harus PLT kan? Pengwil pun sama. Iya sama lah, masa ada perbedaan antara PP dengan pengwil dengan pengda? Kalau di pengwil kan saya pernah baca di pasal 4549 itu kan diatur. Nah kalau di PP? Nah sebetulnya kan kembali lagi ke situ kan, ke anggaran dasar itu tadi kan, 3 tahun kan? Iya sih, pasal 10 kan logikanya begitu kan, kalau ya kita mengurainya itu kan dari beberapa dalam konteks pemerintah ya, presiden gitu ya, kemudian juga gubernur gitu ya, kemudian juga bupati kan sama, 5 tahun kan? Iya sih. Ya contohnya DKI Jakarta lah, belum kampanye, belum pemilu, ya habis masa baktinya. Iya. Ya karena dia nunggu 2024 kan. Iya. Nah, sementara dia menjabat sebelum itu kan udah 5 tahun kan. Iya sih betul. Makanya diganti kan. Ya logikanya begitu sih.
Jadi bukan kongres itu kongres ansih gitu loh. Oke. Tapi jangka waktu dulu juga yang harus diperhitungkan. Makanya ada katakanlah jalan keluar melalui PLT sebetulnya kan. PLT itu kan jalan keluar. PLT itu jalan keluar. Nah, kalau penggulnya habis masa baktinya, apakah bisa KLB? Nah, ke bawah dong. Ke bawah itu kan ada pengda-pengda kan. Pengda-pengda, setelah pengda-pengda kemudian melakukan atau menunjuk PLT, mengangkat PLT, PLT yang mengajukan 2/3 tadi. Nah, kalau pahitnya, pengganya juga ikut expired. Ya, si anggota-anggotanya dong, anggota-anggota YNI-nya. Iya, anggota YNI. Masa semuanya expired sih, bingung gua. Masa harus dibubarin semua, bikin yang baru. YNI perjuangan. Oke, ketua umum habis di bulan Mei 2019. 2022. Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Itu kan sekitar 6 bulanan lah. Kalau tidak salah 6 bulan sampai 7 bulan kan diatur tuh untuk melakukan masa konsolidasi. Komperwil dong, pemilihan ketua Pengwil. Ini kan bulan-bulan Desember, berarti kan banyak ketua Pengwil yang sudah, expired juga. Nah, apakah, kan judulnya, apakah KLB masih bisa dilaksanakan oleh 2/3 Pengwil dengan kondisi saat ini, Kang? Ya, pertanyaan itu memang kita sebut sebagai dilematis lah ya. Karena kan saya juga tidak punya data terkait dengan Pengwil mana yang kemudian memang sudah kita sebut sebagai expired ya, sudah jangka waktunya habis. Nah, kalau kemudian jangka waktunya habis, memang kemudian harus dilakukan PLT Pengwil tadi gitu loh. PLT ketua Pengwil tadi untuk menentukan dia bisa melakukan kongres luar biasa atau tidak kan. Karena tadi kan yang bisa mengajukan KLB itu adalah pengurus kan, PP demisioner, terus demisioner kan gitu ya. Kemudian ketua 2/3 Pengwil kan. Nah, 2/3 Pengwil itu kan pasti direpresentasikan melalui ketua-ketua Pengwil kan. Ya, yang sebelumnya tentu didasarkan oleh usulan dari anggota-anggota melalui Pengda setempat gitu loh. Nah, memang kalau kita rumuskan dari situ kan sebetulnya berarti kalau yang akan mengambil inisiatif adalah Pengwil, berarti kan dari Pengda dulu kan. Pengda, kemudian masuk ke Pengwil, baru mengajukan itu. Ya, terlepas dari sekarang ini kan sebetulnya bolanya sudah di kementerian ya. Iya, betul. Kalau udah di kementerian kan kita juga apakah nanti akan didasarkan oleh itu atau seperti apa. Walaupun tentu potensi gugatan dari kalangan notaris juga mungkin ada ya. Kalau yang kemudian tidak nyaman dengan intervensi kementerian gitu. Nah, kalau melihat kondisi saat ini kan banyak yang gross dapat ya. Gross dapat itu atau data yang saya punya atau majalah gross digital yang punya itu, kan ngikutin beberapa pelaksanaan komperbil itu kurang lebih sekitar yang terkumpul ya sekitar 17 Pengwil yang sudah expired. Berarti kan 2/3 itu tidak terpenuhi kan? Iya, 34 ya? 33. Oh, 33 ya. 33 kalau dikurang 17 yang gross punya ya. 50. Berarti kan sisa 17, 33, 17, 16 berarti. Iya, makanya itu cuma 50 ya, nggak mungkin, nggak bisa sampai. Iya. Kan 50 plus 1. Ya berarti kan harus di dalam tanda petik dibuatkan dulu gitu ya di PLT itu tadi. Tapi kalau menurut bukan analisa ya, kalau menurut berdasarkan perhitungan sampai bulan Desember kemungkinan besar malah kalau menurut keyakinan gross 90% para Pengwil sudah expired. Ya itu kan berangkat dari sini kan, dari katakanlah PP-nya ketua umum kan, dari bulan Mei tadi kan. Karena kan pada saat itu gitu ya, bulan Mei itu dilakukan pemilihan ketua umum. Berikutnya kan pasti ada pemilihan ketua wilayah, ketua Pengwil kan. Pasti berentetan gitu loh. Makin lama dilakukan pemilihan ketua umum, makin banyak yang kemudian sudah expired gitu loh. Kalau dengan kacamata itu gitu kan. Iya, kan perintah dari Kongres itu setelah ketua umum terpilih harus melakukan konsolidasi 6 bulan